Waalaikumsalam. Bu. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Supadi mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, nah, Nah, Pak, sebelum tadi Bapak melakukan coaching, kita berbicara sebentar Pak ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Yaitu nanti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di robot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach Bapak. Kemudian juga nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Pak, saya akan bertanya. Pertanyaan pertama yaitu, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? dalam hal ini potensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan tim, kemudian berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada tiga kompetensi ya Iya. yang akan Bapak kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua, di antara ketiga tadi Pak, yang mana yang kira-kira lebih spesifik yang akan Bapak gunakan untuk melakukan observasi? Potensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dalam observasi tersebut adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira Pak, indikator tercapainya bagaimana yang Bapak harapkan pada kegiatan coaching? Dari kegiatan project tersebut, indikator pencapaian yang saya inginkan adalah bahwa dalam kegiatan tersebut bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi, Jadi indikator baik itu dengan tercapaian cara maupun langkah-langkahnya. indikator tercapaian Bapak nanti ketika coach Bapak bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih dulu atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan coaching. Nanti setelah Bapak coaching kita bertemu lagi dan bercakap-cakap kembali Pak. Iya, Bu. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Radit. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak katanya mau ada yang perlu dibicarakan pada kesempatan ini. Betul Pak, jadi melalui pertemuan ini saya akan membicarakan tentang permasalahan yang ada di sekolah kita Pak, di sekolah kami. Iya. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya itu 15 sampai 20 menit, itu apa sih harapan dari Bapak dalam kegiatan kita berbincang-bincang hari ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi permasalahan kami di sekolah itu Pak, sebagian besar guru ini ketika mengajar datang ke kelas itu tanpa perencanaan yang bagus Pak. Jadi mereka hanya datang saja tanpa membuat rencana pembelajaran yang sudah disiapkan. Jadi harapannya dengan pertemuan ini Pak, nanti saya akan menemukan solusi bagaimana kawan-kawan guru di sekolah ini sebelum masuk ke dalam kelas itu mereka mempunyai rencana pembelajaran yang bagus gitu Pak. Jadi dengan metode pembelajaran yang bagus dirancang sebelumnya, jadi nanti ketika pelaksanaan itu pembelajaran lebih menarik seperti itu. Dengan merancang pembelajaran yang lebih bagus sehingga untuk penyampaian pembelajaran kepada anak akan lebih menarik Pak lah. Kira-kira perubahan untuk cara penyampaian materinya itu seperti apa? Oke, jadi rencana nanti Ulun akan melakukan itu mentoring atau pendampingan. Kemudian juga nanti ada pelatihan atau sejenis workshop gitu Pak, untuk kita lakukan kepada Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Tadi ada mentoring, ada latihan, ada workshop. Dari ketiga itu kira-kira yang Bapak lebih prioritaskan itu kemana? Jadi mungkin ke pendampingan dulu Pak ya, pendampingan atau mentoring dulu. Karena kalau pendampingan dengan mentoring itu kan kita bisa melakukan kapan saja. Jadi bisa kita lakukan
ketika ada waktu-waktu luang di sekolah. Tapi kalau misalnya kita mengadakan pelatihan atau workshop misalnya, nah itu mungkin menggunakan biaya dan waktunya mungkin juga tidak setiap hari bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Dari kegiatan tersebut Pak, kira-kira kalau kita ukur dengan suatu level dari posisi 1 hingga ke 10 Pak, kira-kira tadi berada di posisi level berapa? Kalau saat ini Pak itu masih di level 5 kira-kira Pak, seperti itu. Nah tentunya Bapak ingin mencapai atau ada target tertentu ya, kira-kira nanti ke level berapa? Jadi rencananya mungkin sampai level 8 Pak ya, mudah-mudahan level 8 nanti bisa tercapai. Terus nanti Pak untuk pelaksanaannya itu kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Bapak? Jadi untuk pendampingan nanti Pak atau mentoring tadi mungkin minggu depan bisa kita lakukan Pak, jadi lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Jadi Bapak akan melakukan secepatnya karena mengingat pentingnya satu pembelajaran itu bagi anak Pak. Nah Bapak dalam kegiatan tersebut siapa yang akan membantu dalam pelaksanaan tersebut? Jadi mungkin nanti di sekolah saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang benar-benar mereka menguasai bagaimana cara merancang pembelajaran yang menarik gitu Pak. Jadi ada juga nanti Pak Dano atau mungkin Pak Eko mungkin Pak ya, mereka sudah terbiasa merancang pembelajaran yang menarik. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu masuk ke kelas, mereka sudah ada rencana pembelajaran yang benar-benar sudah didesain sebelumnya. Pak Hendrik, begitu perbincangan kita hari ini memang sangat menarik sekali bagi saya dan mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Kira-kira tindak lanjut yang Bapak mau laksanakan nanti apa Pak? Untuk tindak lanjutnya Pak, nanti saya akan berkoordinasi dulu sama kepala sekolah untuk kegiatan rencana aksi itu. Jadi mungkin nanti kita buatkan jadwal di sekolah, mungkin pendampingannya itu mungkin saya prioritaskan kepada Bapak Ibu guru yang benar-benar minat dulu Pak ya. Jadi tidak semua guru itu langsung mendapatkan pendampingan mentoring, tetapi nanti kita buatkan jadwal bagi Bapak Ibu guru yang benar-benar mempunyai keinginan timbul dari diri sendiri untuk melakukan proses perbaikan dalam proses perencanaan pembelajaran. Seperti itu Pak. Dengan adanya perbaikan proses pembelajaran itu mudah-mudahan itu nanti bisa terwujud dengan baik. Amin. Berkat kerjasama antara berbagai pihak tadi yang sudah Bapak sebutkan. Nah, mudah-mudahan hal itu bisa terlaksana dengan baik untuk psikologi. Terima kasih Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin Pak. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Supradi sudah melakukan coaching ya dengan Coach Bapak. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Iya, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat tadi melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah Bapak inginkan di awal tadi? Iya. Terkait dengan indikator capaian pada coaching tersebut, saya sudah melaksanakan satu kegiatan dengan alur delta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dalam alur tadi bisa menemukan suatu solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Baik Pak Supradi, kalau boleh saya simpulkan, tadi berdasarkan observer yang saya lakukan, Bapak sebagai coach itu sudah sangat baik, sudah berjalan dengan lancar, mana Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab coaching. Nah, Bapak juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching Bapak sehingga coaching Bapak tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching Bapak tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, sebagai pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Dari hasil coaching yang baru saya laksanakan tadi, saya berusaha untuk tetap belajar dan memahami lagi bagaimana suatu proses theta sehingga saya nanti akan bisa melaksanakan coaching yang akan lebih baik lagi. Tentunya dengan banyak latihan,
coaching kita menjadi lebih baik Pak ya. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa menjadi coaching yang terus lebih baik dan lebih baik nanti. Baik Pak, mungkin pembicaraan dan observasi kita hari ini kami cukupkan dulu sampai sini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak, ya. wabarakatuh. Iya, sama-sama.